Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-wahidul qahar, al-azizul ghaffar, yukawwirul layla wan nahar, wa khalaqal insana libtila'i wal ikhtibar, liyabluwa ibadahu ayyuhu ahsanu amala fayakunu minal akhyar wa ayyuhu aswa'u amala fayakunu min firaqil asyrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimat wal ummahat, azanillahu wa iyyakunna ajmainna. Sebagai hamba Allah yang dhaif, yang banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sudah selayaknya dan sepatutnya kita berharap dan terus berdoa kepada Allah, Rabb yang maha menggenggam hidup dan juga mati. Semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga harta kita dibanyakan oleh Allah, anak keturunan kita dibaguskan, dicerahkan masa depannya. Semoga rezeki kita diberkahi oleh Allah. Semoga serangkaian ibadah dan amal soleh yang telah kita kerjakan diterima dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dosa, kesalahan, kehilafan dan kealpaan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Semoga kita semua dimudahkan berkumpul, bertetangga, bersilaturahmi di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ummahat sekalian, azanillahu wa iyyakunna ajmainna. Kajian kita di pagi hari ini adalah mentadabburi satu ayat. Satu ayat di surah Al-Mujadilah, surah yang ke-58 ayat 19. Dari satu ayat ini kita ketengahkan satu tema penting. Waspadai perkawanan dengan syaitan. Mari perhatikan surat Al-Mujadilah ayat yang ke-19. Allah berfirman, istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Artinya, istahwadha alaihimus syaitan, setan menguasai mereka. Fa'ansahum zikrallah, mereka yang dikuasai oleh setan itu akan dijadikan lupa kepada Allah, lupa untuk berzikir. Ulaika hizbus syaitan, dan mereka yang telah dikuasai oleh setan itu akan menjadi golongan setan, akan menjadi golongan setan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun.
Dan sesiapa yang telah terjaring dalam komunitas setan atau golongan setan, pastilah akan merugi hidupnya, merugi di dunia dan lebih merugi di akhirat nanti. Apa pelajaran yang akan kita uraikan dari satu ayat tersebut? Ada 3 pelajaran penting dari satu ayat tersebut. Yang pertama akan kita dalami penggunaan domir hum, istahwaza alaihim. Istahwaza alaihimus syaitan. Setan menguasai mereka. Siapakah mereka yang dikuasai oleh setan? Ini hal yang akan kita uraikan pertama kali. Alaihim, him, siapa mereka itu? Yang kedua, indikator jiwa yang dikuasai oleh setan. Apa ciri, apa tanda yang menonjol dari seseorang yang telah dikuasai oleh setan? Lalu kemudian hal yang ketiga yang akan kita uraikan berkaitan dengan golongan setan pasti merugi. Merugi di dunia dan merugi di akhirat. Bagaimana gambaran kerugiannya di dunia dan bagaimana gambaran kerugiannya di akhirat? Dalam menguraikan permasalahan yang ketiga ini akan kita munculkan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang akibat yang diperoleh oleh sesiapa yang terjaring atau tergabung dalam komunitas setan. Mari kita masuk ke pelajaran pertama untuk kita uraikan arti dari alaihim, atas mereka. Siapakah mereka yang dikuasai oleh setan? Istahwaza alaihimus syaitan. Setan menguasai mereka. Siapa mereka yang dikuasai oleh setan? Dan ini sangat penting untuk kita ketahui agar supaya kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang dikuasai setan, agar supaya ciri-ciri orang yang dikuasai setan dapat terhindarkan dari kehidupan kita. Para ummahat sekalian, di dalam Al-Quran ada 5 ayat. Di dalam Al-Quran ada 5 ayat yang memberitahukan kepada kita tentang mereka yang dikuasai oleh setan. 5 ayat itu, pertama Quran surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 ayat 36. Yang kedua surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 27. Kemudian yang ketiga Quran surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 38. Kemudian yang keempat Quran surat Asy-Syu'ara, Asy-Syu'ara surat yang ke-26 ayat 222. Tetapi nanti akan kita bacakan dari ayat 221 sampai ayat 222. Kemudian yang kelima Quran surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat yang ke-53. Nah,
Inilah 5 ayat di dalam Al-Quran yang memberitahukan kepada kita siapakah mereka yang dikuasai oleh setan. Selanjutnya kita akan menyebutkan atau membacakan ayat-ayat ini dan menguraikan dari ayat-ayat ini tentang mereka yang dikuasai oleh setan. Kita mulai dari Quran surat Az-Zukhruf ayat yang ke-36, ayat yang tadi kita dengarkan dari qari'ah kita. Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-36. Allah berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin." Waman dan siapa saja, waman dan siapa saja, ya'shu berpaling, an dzikrir rahman dari peringatan Ar-Rahman, dari pengajaran Ar-Rahman. Dan yang dimaksud dengan zikrir Rahman, peringatan dari Ar-Rahman atau pengajaran dari Ar-Rahman, maksudnya adalah Al-Quran. Siapa saja yang berpaling dari Al-Quran, nuqayyid lahu syaitana, kami biarkan dia dikuasai oleh setan. Nuqayyid lahu syaitana, yang berpaling dari Al-Quran, kami biarkan dia, kata Allah, dikuasai oleh setan. Fahuwa lahu qarin, dan setan akan menjadi qarin. Apa itu qarin? Pendamping setia. Setan akan menjadi pendamping setianya. Setan tidak akan meninggalkannya. Setan akan menemaninya dari bangun tidur sampai tidur kembali. 24 jam waktunya akan ditemani oleh setan. Setan akan menjadi penasehatnya, pembimbingnya, penunjuk jalan hidupnya. Itulah makna qarin, pendamping setia. Setan lebih dekat kepadanya daripada pasangan hidupnya di dunia, lebih dekat dari suaminya, lebih dekat dari istrinya. Karena kalau suami atau istri ada waktu-waktu tidak membersamai kita, seperti sekarang ini para ummahat, para suami tidak membersamai di masjid ini, atau ketika suami bekerja tidak membersamai atau tidak dibersamai istrinya. Tapi setan, fahuwa lahu qarin, tidak bakal meninggalkan kita. Dia akan mendampingi terus-menerus orang-orang yang telah menjadi kawannya, menjadi pendampingnya. Baik. Nah, para ummahat sekalian, berpaling dari zikrur rahman atau Al-Quran menjadi penyebab utama jiwa dikuasai oleh setan. Setan menjadi qarin atau pendamping setia sepanjang waktu. Kenapa Al-Quran disebut sebagai zikrur rahman? Dalilnya adalah surat Ar-Rahman. Itu dalilnya. Allah memulai surat Ar-Rahman dengan memperkenalkan diri sebagai Ar-Rahman, yang maha penuh cinta dan kasih kepada seluruh makhluk-makhluknya. Ar-Rahman. Lalu kemudian cinta dan kasih Allah terbesar kepada makhluknya, Allamal Quran, adalah pengajaran Al-Quran. Maka Al-Quran itu merupakan zikrur rahman. Cinta dan perhatian Allah yang besar kepada manusia adalah Al-Quran yang diturunkan kepada manusia. Manusia yang dekat dengan Al-Quran akan disayangi oleh Allah Ar-Rahman.
Tapi manusia yang jauh dari Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, lepaslah dia dari penjagaan Allah Ar-Rahman. Saat itulah syaitan akan segera menjemput orang itu, merangkulnya dengan erat dan tidak membiarkannya kembali di dalam kasih sayang Allah Ar-Rahman. Nah, bagaimanakah bentuk perbuatan manusia yang terkategori berpaling dari Al-Quran? Apa contoh perbuatan manusia yang terkategori berpaling dari Al-Quran? Nah, di sini kami munculkan beberapa. Yang pertama, tidak memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Dalam arti tidak banyak membaca Al-Quran dan juga tidak banyak mendengarkan Al-Quran. Selalu ada waktu dengan handphone, tapi nyaris dia tidak menemukan waktu dengan Al-Quran. Selalu bisa teragendakan dan terjadwalkan meeting, shopping, olahraga, tapi hampir-hampir dia tidak menemukan waktu untuk hadir dalam majelis Al-Quran. Maka mereka yang tidak memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quran, pastilah akan didekati oleh setan dan dirangkul oleh setan. Yang kedua, keimanannya terhadap Al-Quran tidak melahirkan kesadaran. Keimanannya terhadap Al-Quran tidak melahirkan kesadaran. Misalnya, ibu sekalian, misalnya Al-Quran memberitahukan kepada kita, ini contoh ya, Al-Quran memberitahukan kepada kita misalnya di surat Saba ayat 39 tentang infak. Allah bilang di akhir-akhir ayat surat Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kamu infakkan, dan Allah tidak melihat nominal dari infak yang kita infakkan. Allah cuma mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in. Apapun yang kamu infakkan itu, infak itu artinya sedekah dalam bentuk materi. Semua sedekah dalam bentuk materi itu disebut infak. Bisa berupa uang, bisa berupa makanan, minuman, pakaian, atau yang lainnya. Wujudnya materi. Wa ma anfaqtum min syai'in, apapun yang kamu infakkan, Allah tidak melihat nominalnya. Fahuwa yukhlifu, Allah pasti ganti. Apapun yang kamu infakkan di jalan Allah, Allah pasti ganti apa yang kamu infakkan itu. Bahkan ditutup di akhir ayat, wa huwa khairur razikin, dan dia Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Bahwa kalau sang hamba berinfak, Allah akan mengganti dengan penggantian yang lebih dahsyat. Di dalam surat At-Taghabun, kaitkan dengan surat Saba ayat 39 ini, di surat At-Taghabun di ayat yang ke-17, Allah menjaminkan apapun yang kita infakkan Allah pasti ganti. Allah bilang begini, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Allah menamakan infak di jalan Allah itu sebagai pinjaman kepada Allah. In tuqridullaha, kalau kamu memberikan pinjaman kepada Allah, qardan hasana, dengan pinjaman yang terbaik. Kenapa Allah menamakan infak sebagai pinjaman kepada Allah? Karena jaminan bahwa Allah pasti ganti, karena Allah sebagai peminjam.
Begitu ibu berinfak, misalnya nih ada kotak celengan atau kotak infak yang beredar, kita keluarkan misalnya 50.000, 100.000 atau mungkin 10.000. Itu kata Allah, kamu sedang memberikan pinjaman kepada Allah. Allah peminjamnya. Maka Allah akan mengganti apa yang telah kamu pinjamkan kepada Allah. Tapi bagaimana cara Allah menggantinya? Yudha'ifhu lakum. Allah melipat gandakan pengembaliannya. Bukan hanya melipat gandakan pengembaliannya, wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampuni dosa kamu. Ya. Mungkin ada lagi yang bertanya, berapa banyak pelipat gandaan Allah atas infak kita? Allah jawab lagi di surat Al-Baqarah ayat 261. Di surat Al-Baqarah ayat 261 Allah jawab, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan infak yang kamu keluarkan di jalan Allah seperti satu biji benih yang ditanam, lalu biji itu menyembulkan 2 tunas. Ada yang satu menghujam ke bumi sebagai akar, ada yang muncul di permukaan sebagai batang. Yang muncul di permukaan ini sebagai batang akan berkembang menjadi 7 cabang. Setiap cabangnya akan menghasilkan 100 buah. Artinya yang kita infakkan Allah akan ganti dengan 700 kali lipat. Sebab muncul 1 batang, lalu 1 batang ini bercabang menjadi 7 cabang atau 7 tangkai, dan setiap tangkainya atau cabangnya menghasilkan 100 buah dari 1 benih. Maka uang yang kita infakkan diganti Allah 700 kali lipat. Bahkan kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih bisa melipat gandakan sampai hitungan tak terhingga. Wallahu wasi'un alim, karena Allah maha luas karunia-Nya. Tapi tetap saja kita masih bakhil keluar harta. Perhitungan banget kalau infak. Nah, inilah yang kita maksudkan. Keimanannya terhadap Al-Quran belum melahirkan kesadaran, masih ragu kepada Allah. Sehingga bagaimana bentuk keraguannya disebutkan di surat An-Najm ayat yang ke-34. An-Najm ayat 34 Allah mengatakan wa a'ta qalila wa aqda. Sebagai bentuk keraguannya kepada Allah dalam berinfak, wa a'ta qalila. Kalau dia berinfak itu hitung-hitungan dengan Allah. Hitung-hitungan dengan Allah. Wa aqda, dan selalu menyebut-nyebut pemberiannya. Sudah memberinya sedikit dan hitung-hitungan dengan Allah, selalu diungkit-ungkit pemberiannya. Ya. Padahal Allah memberikan nikmat kepadanya dari masih sperma sampai detik hari ini, belum putus nikmat yang Allah berikan. Kalau Allah cabut 1 nikmat saja, air setengah hari, nggak usah 1 hari, setengah hari air tidak mengalir, gimana itu rasanya? Itu masih nikmat di luar tubuh kita. Bagaimana kalau nikmat yang dicabut adalah yang menempel di tubuh kita, mata kita, telinga kita? Bagaimana harga ketika Allah cabut 1 nikmat telinga, dan untuk mendapatkan nikmat pendengaran berapa biaya yang harus kita keluarkan hanya untuk pasang alat yang sifatnya tidak permanen, terbatas. Kalau permanen mesti ditanam sesuatu di kepala kita dan ada konsekuensinya. Kalau petir atau guntur kadang kita rasa tidak nyaman, tapi itu biayanya tidak sedikit. Allah nggak hitung-hitungan. Allah suruh kita berinfak, hitung-hitungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'ta qalila wa aqda. Ya, bukti hitung-hitungannya lagi adalah kalau ada di dompet kita uang 110.000,
lalu di depan kita kotak infak, berapa yang akan kita keluarkan, Bu? Berapa? Ya. Kalau ada 120.000, kita pengen 10.000 infakkan. Dari 2 lembar itu biasanya kita pilih yang paling kusut. Ya. Jadi kepada Allah kita hitung-hitungan. Nah, itu yang kita maksudkan. Keimanannya terhadap Al-Quran tidak melahirkan kesadaran. Kemudian mengabaikan hukum-hukum halal dan haram di dalamnya, meskipun banyak membaca Al-Quran dan mendengarkannya. Selalu baca Quran, khatam setiap bulan Ramadan bisa sampai 5 kali, bahkan lebih. Tetapi hukum-hukum halal dan haram di dalam Al-Quran tidak diamalkan. Contoh di surat An-Nisa ayat 29, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah an taradim minkum. Kata Allah, wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta orang lain secara batil, kecuali dalam bentuk perdagangan yang kamu saling meridoi. Tapi hari ini seorang pedagang, Ibu, selalu baca Quran, dia masih curang dalam takaran, dalam timbangannya. Selalu baca Quran tapi masih suka menipu pembelinya atau penjualnya. Dia sebagai pembeli nipu penjual. Kok Bapak mahal banget nih jualnya? Kemarin saya beli di sana murah, padahal dia nggak pernah beli ke sana. Nah, Ibu sekalian, padahal Allah melarang kita berbohong, Nabi melarang kita berbohong. Al-muslim la yakzib, Muslim tidak berdusta. Allah melarang kita riba, tapi kita masih berbuat riba. Mau beli rumah belum bisa cash, butuh kredit, kita akadnya ke bank-bank ribawi supaya bisa segera punya rumah, supaya bisa segera punya mobil. Kita berani berakad riba. Ya, berani kita berakad riba. Udah jadi pejabat, malah jadi koruptor. Nah, ini yang dimaksudkan mengabaikan hukum-hukum halal dan haram di dalam Al-Quran. Berikutnya, tidak memutuskan hukum berdasarkan Al-Quran dan tidak menjadikannya sebagai sumber hukum. Allah mengatakan, la taqrabuz zina innahu kana fahisya. Allah mengatakan, janganlah kalian mendekati zina, karena mendekati zina saja itu merupakan seburuk-buruk perbuatan. Dia adalah perbuatan fahisya, wasa'a sabila, dan jalan yang rusak, jalan yang buruk. Tiba-tiba mau dikeluarkan perda kebolehan zina selagi suka sama suka. Tiba-tiba mau dikeluarkan undang-undang supaya anak-anak SMA harus disediakan kondom-kondom ATM. Itu tujuannya apa coba? Mengizinkan anak-anak SMA untuk berzina. Perlu difasilitasi di sekolah-sekolah SMA kondom ATM. Untuk apa coba difasilitasi? Bukankah ini melawan syariat Allah? Berarti ingin mengajarkan anak-anak boleh berzina tapi pakai kondom. Nauzubillah. Ya. Kemudian tidak mentadaburi Al-Quran dan tidak pula mengambil pelajaran darinya. Baca Al-Quran tapi tidak ditadaburi. Padahal ummahat sekalian, coba buka surat Shad, surat 38 ayat 29. Surat Shad, surat 38 ayat 29. Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran anzalnahu, yang kami turunkan, ilaika, kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Tapi untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran, rumusnya ada 2. Liyadabbaru ayatihi, membaca Al-Quran dengan merenungi, mentafakuri, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran.
waliyatadzakkara ulul albab. Yang kedua adalah dengan mengamalkan ayat-ayat Allah dalam kehidupan. Mengamalkan ayat-ayat Allah dalam kehidupan. Yang mengamalkan ayat-ayat Allah dalam kehidupan itulah ulul albab, orang yang bersih hatinya dan orang yang berakal. Kemudian tidak menjadikan Al-Quran sebagai terapi dari segala penyakit, malah mencari penyembuhan dari selainnya. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada penyembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Wala yaziduz zalimina illa khasara, dan tidaklah menambah bagi orang-orang yang tidak beriman terhadap Al-Quran kecuali kerugian. Nah, tapi kalau kita sakit, seringkali kita meninggalkan Al-Quran, tidak mau membaca Quran dan tidak mau mendengarkan Al-Quran. Bayangkan kalau sakitnya 1 bulan, dia nggak baca Quran, dia nggak mendengarkan Quran. Bagaimana kalau sakitnya setahun? Setahun dia tidak baca Quran, setahun dia tidak mendengarkan Al-Quran. Padahal di surat Al-Muzammil ayat 20 ada 3 kondisi diapit dengan perintah baca Quran. Surat Al-Muzammil ayat 20, 3 kondisi diapit dengan perintah baca Quran. Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah Al-Quran yang mudah. Setelah kemudian perintah baca Quran, kondisi pertama Allah katakan alima an sayakunu minkum mardo. Allah tahu di antara kalian ada yang sakit. Lalu 2 kondisi berikutnya disebut oleh Allah, ditutup lagi dengan perintah baca Quran. Faqra'u ma tayassara minhu, bacalah Al-Quran yang mudah. 3 kondisi diapit dengan perintah baca Quran. Kondisi yang pertama, alima an sayakunu minkum mardo, kalian dalam keadaan sakit, maka jangan sampai jauh dari Al-Quran. Jadi kalau sakit, jangan nonton film drakor atau sinetron, tapi dengarkan Quran. Baik, kita melangkah kepada surat Al-Isra ayat 27. Surat Al-Isra ayat 27 tentang ciri yang kedua, mereka yang dikuasai oleh setan. Di surat Al-Isra ayat 27 berbunyi, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sungguh orang-orang yang berbuat tabzir adalah mereka itu ikhwana syayatin, saudara-saudara setan. Wa kana syaitanu lirabbih kafura, dan adalah setan itu terhadap Tuhannya kafuro, sangat ingkar. Nah, ibu sekalian, perhatikan bagian akhir ayat. Wa kana syaitanu lirabbih kafuro, adalah setan terhadap Tuhannya sangat ingkar, sangat kufur. Dan Nabi bilang begini, Nabi mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki kawan dekat, maka kawan dekatnya itu akan sangat berpengaruh terhadap agama dan perbuatannya. Ya, maka Nabi SAW memerintahkan kita, berwasiat kepada kita untuk berhati-hati di dalam memilih teman. Sebab teman akan sangat memberikan pengaruh terhadap agama dan juga perbuatan kita. Ya. Sekali lagi, bahwa Nabi mengingatkan kepada kita bahwa berhati-hatilah di dalam memilih teman.
atau memilih kawan, sebab teman atau kawan sangat memberikan pengaruh terhadap agama dan juga akhlak kita. Kata Nabi, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya, akhlaknya dipengaruhi oleh agama, akhlak temannya. Ketika Allah memberitahukan kepada kita setan itu sangat ingkar kepada Allah, maka siapa yang berkawan dengan setan, dekat dengan setan, maka setan akan menularkan keingkarannya kepada manusia yang menjadi kawannya. Maka yang didekati setan pasti akan menjadi manusia yang sangat ingkar kepada Allah, karena kawannya setan. Salah satu yang dikawani setan, didekati setan, didampingi setan adalah orang yang berbuat tabzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, ya. Setan sangat ingkar kepada Allah. Keingkarannya kepada Allah akan ditularkan kepada saudara-saudaranya. Di antara saudara setan adalah yang berbuat tabzir. Apa itu tabzir? Apa itu tabzir? Tabzir, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, huwa israful mali ala ghairi haqqihi. Mengeluarkan harta bukan berdasarkan haknya harta. Mengeluarkan harta bukan berdasarkan haknya harta, itu yang disebut dengan tabzir. Apa haknya harta? Haknya harta ada dua. Mengeluarkan harta untuk hajat dan kemaslahatan hidup di dunia. Yang kedua, mengeluarkan harta untuk ibadah dan ketaatan di jalan Allah. Inilah haknya harta. Jika kita mengeluarkan harta bukan untuk kepentingan haknya harta, maka jatuhlah pada tabzir. Contoh, kita keluarkan harta untuk kesehatan kita, itu haknya harta, bukan tabzir kalau sampai kita keluar banyak harta kita. Karena untuk biaya operasi mobil dijual, ya. Kemudian rumah bahkan ada yang dijual, tanah ada yang dijual. Untuk apa? Biaya operasi. Maka mengeluarkan biaya besar untuk kesehatan itu bukan tabzir. Karena untuk maslahat. Tapi mengeluarkan harta bukan untuk kemaslahatan. Contoh, mohon maaf nih, contoh adalah mengeluarkan uang untuk rokok. Kenapa? Karena rokok belum ada perkataan ahli medis, baik dokter atau psikiater, yang mengatakan rokok itu bermanfaat. Belum ada. Bahkan pabrik pembuat rokok sekalipun mengingatkan tentang bahaya rokok. Maka walaupun hanya 1.000 rupiah dikeluarkan untuk membeli sebatang rokok, itu terkategori tabzir. Karena tidak mendatangkan maslahat, tapi menyebabkan mudarat. Ini contoh ya. Jelas Ibu? Nah, itu contoh. Kemudian mengeluarkan harta untuk ibadah dan ketaatan di jalan Allah, itu bukan tabzir. Kita pengen umrah, pengen haji dengan pelayanan terbaik, sampai kita keluarkan uang ratusan juta, nggak ada masalah, sebab untuk ibadah, untuk ketaatan di jalan Allah. Tapi Ibu sekalian, ada contoh tabzir yang dilakukan oleh sebagian jamaah umroh. Di antaranya adalah ketika dalam antrian makan, itu banyak Bu diambil, piringnya sudah seperti gunung salak, ya. Tapi setelah kita saksikan di waktu makan selesai, ada ayam yang disisa, ambilnya tadi 2 biji telur, 1 telur nggak dimakan, disisa. Ada nasi yang tersisa setengah, ada yang nasi tersisa 1/4. Masya Allah. Padahal antrinya luar biasa. Ada sebagian saudara muslim kita yang tidak kebagian
harus nunggu lagi beberapa setengah jam karena habis yang tersedia, ditunggu lagi tuh. Dia lama nunggu. Sementara yang sudah ambil dari awal banyak yang sisa, ibu sekalian. Inilah yang kita khawatirkan. Kita berangkat umroh tapi didampingi setan. Buktinya apa? Mudah mengeluh ketika umroh. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Padahal kelelahan dan kepayahan dalam umroh dan haji itu adalah jihad di jalan Allah. Kelelahan, kepayahan pengguguran dosa, kelelahan dan kepayahan pengangkat derajat, peningkat pahala, pelipat gandaan pahala. Tapi karena kita mengeluh, maka hilanglah keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan karena kepayahan dan kesulitan di dalam ibadah umroh dan haji. Kenapa? Karena kita didampingi setan ketika umroh. Dari mana? Makannya tabzir. Akhirnya bentar-bentar mengeluh, bentar-bentar mengeluh, nggak ridho. Nggak puas saya pelayanannya, udah saya bayar mahal-mahal, ternyata begini aja pelayanannya, habis amalnya. Padahal dia keluarkan biaya besar, itu pahala. Terlepas apakah dia dicurangi, dibohongi oleh petugas travel, tapi dia mengeluarkan hartanya dengan besar, itu jihad di jalan Allah. Nah, baik. Ini contoh-contoh ibu sekalian, contoh-contoh perbuatan tabzir. 5, istri pejabat yang sering pamer gaya hidup mewah, pakai tas tembus setengah miliar. Ada bahkan di YouTube informasi dari Profesor Kiai Haji Didin Hafidzuddin, dia sampaikan kepada kami dalam suatu kajian, ada istri pejabat beli baju 1 lembar itu harganya 2 miliar. Iya. Masya Allah. Itu kalau kita beli es dawet ya 2 miliar, Masya Allah ya. Nah, ibu sekalian, ada orang mengeluarkan uang 30 juta berobat kepada dukun, tidak sembuh pula. Maka 30 juta uangnya itu sama sekali tidak bernilai pahala. Kenapa? Berdukun. Berdukun itu maksiat kepada Allah. Uang yang banyak dia keluarkan berdukun, tidak dapat pahala, bahkan dosa. Ya, tidak sembuh pula, kasihan. Habis 30 juta berobat tak sembuh, ternyata pria ini ditipu dukun. Ini ibu sekalian, banyak bahaya rokok bagi kesehatan. Itu para dokter. Saya belum temukan ada satu perkataan pakar medis yang mengatakan merokoklah, rokok itu bermanfaat. Belum ada ibu sekalian. Ingat, kita pun sudah bahas ini. Keharaman rokok bukan dari aktivitas merokok, tapi dari unsur-unsur dan zat-zat yang terkandung pada rokok. Jadi kalau kemudian zat-zat rokok yang ada sekarang itu para pakar ilmu kesehatan berbicara tentang bahayanya, maka kami mengatakan rokok saat ini haram. Tapi kalau ada pakar medis yang mengatakan, oh jenis rokok ini aman, dia dari herbal, kalau digunakan untuk merokok mulut jadi wangi stroberi misalnya, ya, paru-parunya akan bersih. Nah itu berarti boleh merokok, karena yang haram bukan aktivitas merokok, yang haram adalah zat-zat yang terkandung di dalam jenis rokok yang banyak beredar hari ini. Jadi kalau orang bertanya ke saya apa hukum rokok, saya katakan hukum rokok adalah aktivitasnya boleh. Sebab saya juga boleh makan kue astor, coklat dalam keadaan seperti ini. Ya, boleh ibu sekalian, nggak ada larangan. Sebab aktivitas merokok tidak haram. Yang haram adalah zat-zat yang menyebabkan mudarat bagi tubuh ketika masuk ke dalam tubuh, asap yang dihasilkan dari rokok yang dibakar. Dan Nabi mengatakan la doror wala diror, tidak boleh seseorang memudaratkan tubuhnya dan memudaratkan orang lain. Nah, kemudian ibu sekalian, judi online marak di Indonesia. Ya, judi online marak di Indonesia. Sejumlah orang kecanduan, uang tabungan habis, mobil terjual. Dan untuk kasus judi online ini ibu sekalian, tingkat pertama adalah Jawa Barat. Ya, tingkat pertama itu, bahkan kalah Jakarta. Ya.
Jawa Barat tingkat pertama yang banyak terjerat judi online. Kemudian belum lagi pinjaman online. Pinjaman online terbanyak kasusnya di Indonesia dilakukan oleh para guru mengalahkan para karyawan. Guru sampai di angka 47% ya yang berprofesi sebagai guru melakukan pinjol. 47%. Kalau guru saja melakukan pinjaman online, dan pinjaman online ibu sekalian akadnya tidak ada yang syariah, semuanya riba. Semuanya riba. Ini pinjaman online, tidak ada yang akadnya syariah. Riba pinjaman online yang beredar hari ini, dan cukup dengan foto KTP, alamat rumah, nomor kontak, masuk tuh pinjaman online. Dan itu akadnya adalah riba. Akadnya adalah riba. Kalau para guru saja sudah berbuat riba, bagaimana dengan murid-muridnya nanti? Tercabutlah keberkahan dalam pengajaran ilmunya. Ini artis bu, ada yang menggunakan sendal untuk mandi, itu mesti harganya 10 juta. Sendal hanya untuk beberapa langkah di kamar mandi, mesti belinya yang harga 10 juta, 15 juta, 20 juta. Ya, nauzubillah, inilah terkategori tabzir. Baik, kita melangkah di surat An-Nisa ayat 38. Surat An-Nisa ayat 38. Nah, di surat An-Nisa ayat 38, ibu sekalian, di surat An-Nisa di ayat yang ke-38, di surat An-Nisa 38 Allah mengatakan, walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas, dan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka ria'an nas, dalam rangka riya di hadapan manusia. Jadi orang ini sudah mengeluarkan hartanya di jalannya yang benar, jalannya sudah tepat. Dia berinfak ke masjid, menyantuni yatim dan duafa. Jadi penyalurannya sudah tepat, sudah benar, tapi yang bermasalah niatnya. Hartanya udah benar nih, dikeluarkan ke masjid, dikeluarkan untuk yatim duafa, dikeluarkan untuk rumah Quran, dikeluarkan untuk menyantuni yatim, para pengajar-pengajar Quran di pesantren-pesantren terpencil. Uangnya sudah benar tersalurkan, tapi niatnya adalah ria'an nas. Dia pengen dilihat orang, dia pengen dipuji orang, dia pengen disebut-sebut namanya sebagai muhsinun, muhsinat, sebagai orang-orang yang suka berinfak. Wala yu'minuna billah, dia melakukan mengeluarkan infak bukan karena menginginkan balasan dari Allah, bukan karena dalam rangka panggilan Allah. Sebab sedekah itu bukti iman bu. Nabi bersabda, as-sadaqatu burhanun, sedekah itu buktinya iman kepada Allah. Karena harta ini kita cintai, tapi kita mau menurunkan atau mengorbankan rasa cinta kita dengan mengeluarkan harta di jalan Allah, itu bukti iman kepada Allah. Tapi orang yang berinfak karena pengen dipuji, Allah katakan wala yu'minuna billah, dia berinfak bukan bukti iman kepada Allah. Dia berinfak bukan bukti iman. Dia berinfak pengen dia yang dibesarkan. Dia pengen berinfak itu dipuji-puji, disanjung-sanjung, diagung-agungkan. Apalagi kalau dia sedang mencalonkan diri sebagai anggota dewan misalnya. Paling sering nanti pengen dilihat, diliput. Tidak salah, tapi kalau niatnya dia berinfak adalah supaya masyarakat tempat dia berinfak memilihnya, kasihan. Kalau tidak dipilih, nanti sumbangannya ditarik kembali. Ya, dulu ada tuh yang sumbang karpet untuk masjid. Begitu tidak terpilih di wilayah pemilihan itu, kok di masjid ini namanya nggak ada satupun pemilih. Dari namanya ada tapi 2-3 orang misalnya, kecewa dia telepon DKM, marah-marah, sudah menyumbang banyak di masjid, kipas anginnya, kemudian karpetnya, tapi pemilihnya cuma 1, 2, 3 atau bahkan tidak ada pemilih. Maka dia tarik kembali sumbangannya bu.
Ada itu, bukan omong kosong, tapi benar-benar ada kejadiannya di Jawa Barat. Nah ibu sekalian, wala bil yaumil akhir, dia berinfak bukan untuk mendapatkan balasan terbaik di akhirat, tetapi dia pengen dipuji. Wa may yakuni syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Maka perbuatan infak yang niatnya bukan untuk Allah, perbuatan inilah yang menjadikan setan sebagai pendampingnya. Dan siapa yang didampingi oleh setan? Setan adalah seburuk-buruknya pendamping. Setan adalah seburuk-buruknya teman pendamping. Jiwa manusia menjadi buruk karena didampingi oleh setan. Salah satu jiwa yang buruk adalah berbuat riya dalam berinfak. Selain riya, ada sepupunya bu, yang juga harus kita waspadai. Apa sepupunya riya ibu sekalian? Ujub, ijabul mar'i binafsihi. Kalau riya ibu sekalian merusak amal soleh sebelum dikerjakan. Belumlah amal soleh dikerjakan, sudah rusak amal solehnya, terhapus amal solehnya, nggak ada pahalanya. Itu riya. Tapi ada orang yang amal solehnya terhapus setelah dia kerjakan. Apa itu? Ujub, ijabul mar'i binafsi. Takjubnya seseorang pada dirinya. Takjubnya seseorang pada dirinya. Kalau bukan karena saya, masjid ini tidak akan terbangun megah. Kalau bukan karena saya, tidak akan banyak jamaah di masjid ini. Saya yang paling soleh di masjid ini. Saya yang paling alim di masjid ini. Begitu kemudian seseorang takjub terhadap dirinya, dia besarkan dirinya, dia agungkan dirinya, maka habislah amal soleh yang telah dikerjakannya. Maka kata Nabi, dua penyakit hati yang dapat merusak amal soleh. Satu, riya, merusak amal soleh sebelum dikerjakan amal soleh. Yang kedua, ujub, merusak amal soleh setelah dikerjakan amal soleh. Kalau riya beramal untuk membesarkan manusia, kalau ujub beramal untuk membesarkan dirinya. Nah itu. Kalau riya beramal untuk membesarkan manusia, dia mempersembahkan amal solehnya untuk manusia agar dilihat manusia, itu riya. Tapi ada orang yang beramal soleh untuk membesarkan dirinya, mengagungkan dirinya. Padahal ibu sekalian, amal soleh itu harus dipersembahkan untuk membesarkan Allah, bukan untuk manusia dan bukan untuk diri kita. Ketika kita beramal soleh untuk manusia, riya. Ketika kita beramal soleh untuk diri kita, ujub. Lakukan amal soleh untuk Allah. Bagaimana terapi penyembuhan riya dan ujub? Terapinya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, terapi menyembuhkan hati dari penyakit riya. Iyyaka na'budu, ya Allah, semata-mata aku persembahkan ibadah ini untukmu. Iyyaka na'budu, kepada Engkaulah kami menyembah. Maka itu terapi membersihkan hati dari penyakit riya. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah kami minta pertolongan. Terapi membersihkan hati dari penyakit ujub, bahwa kita mampu beramal soleh bukan karena kita kuat, kita mampu bersedekah bukan karena kita banyak harta, tapi karena pertolongan Allah. Kita bisa hadir dalam majelis ilmu bukan karena waktu kita sedang kosong, sedang langgeng, bukan. Tapi kita bisa hadir dalam majelis ilmu karena pertolongan Allah ibu sekalian. Banyak orang yang waktunya lebih lapang, lebih langgeng dari kita, tapi memang tidak mau mengagendakan hadir dalam majelis ilmu karena belum diberi hidayah oleh Allah. Maka ibu sekalian, kita bisa melakukan banyak kebaikan bukan karena kita hebat, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik, kemudian ibu sekalian, berikutnya surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai ayat 222. Allah mengatakan, hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin, maukah aku beritahukan kepada kalian kepada siapakah setan-setan itu akan turun, kepada siapakah setan-setan itu akan datang mendampingi. Tanazzalu ala kulli affakin asim, setan akan turun mendatangi sesiapa yang suka berbohong dan suka berbuat dusta, dan suka berbuat dosa. Setan akan turun mendampingi orang-orang yang suka berbohong dan suka berbuat dosa. Maka ibu sekalian, yang suka berbohong itu pasti didampingi setan. Makanya Nabi bilang, al-muslim la yakdzib, seorang muslim tidak berdusta. Sebab kalau sudah berdusta dan membiasakan dusta, itu ditemani setan. Setan pasti turun kepadanya. Ya, setan pasti turun. Makanya banyak pedagang-pedagang karena curang ditemani setan dalam berdagang. Setan mendampingi, setan tinggal duduk manis di tokonya. Begitu ada pelanggan, nah ini kesempatan nih, kamu dapat untung banyak nih, ayo kamu bohong. Bohong dia, setan menjadi penasehatnya, dibisikkan kejahatan dalam telinganya. Maka setan akan turun kepadanya, mendampinginya, tidak akan meninggalkannya. Dan juga orang yang suka berbuat dosa, suka berbuat dosa, sudah tahu salah masih dikerjakan, itu didampingi setan itu. Nah ibu sekalian, apa cirinya seseorang yang masih suka berbuat dosa? Dia tahu salah masih saja dia lakukan. Nanti ciri-cirinya kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kitab Ad-Da'u wad-Dawa artinya ad-da'u penyakit, wad-dawa dan obatnya. Ad-Da'u wad-Dawa penyakit dan obatnya. Dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa penyakit dan obatnya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memberitahukan kepada kita contoh orang-orang yang masih suka berbuat dosa itu apa cirinya. Cirinya diantaranya, kalau dia berada dalam majelis ilmu, dia akan selalu diserang dengan rasa kantuk yang berat. Ya. Bukan kurang tidur, bukan. Kalau sesekali nggak ada masalah. Ini bukan kekurangan tidur, bukan juga karena lemah. Pokoknya setiap kali bermajelis ilmu itu pasti dia akan didatangi rasa kantuk yang sangat berat. Seolah-olah kelopak matanya itu bergelantungan gunung. Berat diangkat matanya, Bu. Ya, bukan sekali-kali. Kalau sekali-kali nggak masuk ini. Tapi ini setiap kali bermajelis ilmu atau kebanyakan dalam majelis ilmu pasti selalu ada rasa kantuk yang menyerangnya dan berat sekali matanya dibuka. Dan seolah-olah perkataan ustadz itu pengantar tidur baginya. Ya. Ustadznya baru mulai innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, itu sudah mulai itu ada angin sepoi-sepoi di sekitar matanya. Ya. Nah, ibu sekalian, kata beliau, sesiapa yang selalu didatangi rasa kantuk di setiap kali bermajelis ilmu, itu karena ada dosa yang dia belum bertobat darinya. Kenapa bisa demikian? Kata beliau, dampak dari dosa yang terus dilakukan adalah man'ul ilmi, terhalang mendapatkan ilmu. Terhalang mendapatkan ilmu. Nah, baik. Ibu sekalian, ternyata mayoritas siswa menyontek dalam ujian baik online ataupun offline.
Tanpa sadar anak-anak kita sudah meminta setan sebagai temannya. Ketika kemudian mereka mau menyontek. Yang parah, gurunya yang suruh siswanya berteman dengan setan. Nyontek saja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, biasanya ketika ujian kenaikan ujian akhir studi di SMA. Ya, apa istilahnya itu? Eptanas atau apa tuh ya? Nah, itu seringkali guru-guru membantu siswa-siswinya untuk menyontek supaya semua siswa-siswinya lulus ujian nasional. Nah, ini bahaya. Karena begitu anak-anak membiasakan nyontek, dia berbohong. Sebab kenapa? Di lembaran bagian awal tidak boleh kerjasama. Itu sudah akad itu. Ya. Kemudian banyak sederet kasus mie ayam atau bakso yang menggunakan daging tikus. Banyak. Kemarin yang baru viral lagi berita semangka yang disuntikkan pewarna pakaian. Ya, jadi merah. Jadi si pelaku ini, pedagang ini membeli dari petani semangka yang masih mengkal, tapi dibeli murah, harga 3.000 per semangka. Tapi dia suntikkan pewarna, sehingga nanti si pembeli ini menjual lagi kepada orang lain dengan harga 15.000 per semangka. Tapi begitu dibelah merah luar biasa, ternyata pewarna. Ya. Dan itu viral. Sudah mulai muncul kemarin beberapa oknum yang ditangkap. Ya, kita nggak tahu, nauzubillah. Khawatir kita beli di jalan-jalan, ternyata ini adalah kita sedang ditipu, dan bahaya karena nanti menyebabkan penyakit. Zat-zat kimia pada pewarna pakaian itu bahaya masuk ke dalam tubuh. Nah, oknum pejabat menipu dengan modus penerimaan P3K. Kisah suami korban cinta palsu, ternyata istrinya poliandri. Ya, ternyata istrinya poliandri. Setahu saya hanya kucing yang banyak suaminya. Ya. Kemudian ibu sekalian, bongkar. Nah, ini untuk ibadah saja, ada juga penipunya. Bongkar penipuan umroh yang makan korban ratusan orang. Deretan kasus penipuan jual beli tanah yang bikin heboh, bahkan jual beli tanah syariah lagi. Ada korbannya salah satu teman saya, ya kapling tanah syariah. Ya, ternyata bodong gitu. Sudah keluar uang walaupun belum banyak keluar uangnya. Tapi kan untuk mereka yang menengah ke bawah, dia sudah keluarkan 15 juta karena 2 tahun lagi dia akan dapatkan tanah itu, akadnya syariah. Ternyata bodong. Ya, sudah keluar uangnya 15 juta, menengah ke bawah. Padahal ditabung tuh udah berapa tahun tuh uang ditabung. Daftar 12 menteri Indonesia yang terjerat kasus korupsi. Sederet kasus anak menggugat orang tuanya yang pernah terjadi di Indonesia. Banyak anak-anak yang menggugat orang tuanya, ibu sekalian. Nah, ini perbuatan-perbuatan dosa semua yang kemudian didampingi setan, atau perbuatan dusta, berbohong yang didampingi oleh setan. Ya, para pejabat yang korup itu setan yang dampingi dia, ibu sekalian. Baik. Nah, berikutnya surat Al-Hajj ayat 53. Ini yang terakhir. Ya, ini yang terakhir dari ayat yang menjelaskan tentang siapa yang dikuasai setan. Di surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 53, Allah mengatakan, liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum wa innaz zalimina lafi shiqaqin ba'id. Liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim marad. Itu maksudnya begini. Allah akan membiarkan setan-setan itu meracuni hati-hati manusia. Allah akan membiarkan setan-setan itu membisikkan kejahatan kepada manusia yang hatinya ada penyakit. Jadi kalau seseorang hatinya berpenyakit, Bu, maka Allah tidak akan membiarkan lepas gangguan setan pada dirinya. Dengan kata lain, setan akan terus dengan leluasa membisikkan kejahatan pada orang tersebut karena ada penyakit di dalam hatinya. Ya.
Biasa tuh ada pasien-pasien yang kemudian sudah beberapa kali ruqyah Allah belum sembuhkan. Kenapa? Karena memang ada penyakit di dalam hatinya. Apa penyakit dalam hatinya ibu sekalian? Bisa dendam, bisa kebencian, bisa kemarahan, bisa hasad, bisa tidak ridho dengan takdir Allah. Selagi ada penyakit-penyakit hati, inilah yang membuat setan langgeng padanya ibu sekalian. Allah tidak akan menghilangkan gangguan setan pada dirinya sampai dia bersihkan hatinya dari penyakit dendam, penyakit kebencian, penyakit kemarahan, ya, penyakit hasad, penyakit cemburu, penyakit. Kalau masih ada penyakit-penyakit ini, maka gangguan-gangguan setan belum lepas darinya. Iya. Nah, maka ibu sekalian, bisikan kejahatan setan akan selalu terdengar dari hati siapa saja yang di dalamnya terdapat penyakit hati. Termasuk wal qasiyati qulubuhum, hati yang keras. Apa itu hati yang keras? Hiddah. Hati yang keras itu hati yang tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau menerima masukan. Diberikan masukan, diberikan nasihat, nggak mau dia terima. Ya, nggak mau dia terima mendengarkan nasihat masukan. Itu hati yang keras namanya. Kalau ada tipikal ciri-ciri orang tuh nggak mau diberi nasihat, ya, marah dia kalau diberi nasihat, nah itu hati yang keras. Maka orang yang hatinya keras, bu, hatinya akan dipermainkan oleh setan sebagaimana bola ditendang oleh anak-anak dari berbagai arah, dari berbagai sisi. Hatinya akan dipermainkan oleh setan. Maka orang seperti itu pasti mudah baper. Beberapa orang ngumpul, dia langsung bersuzon, kayaknya ini saya yang dibicarain. Pikirannya selalu suuzon aja. Nah, itu hatinya dipermainkan oleh setan itu, bu. Sedikit-sedikit baper terus tuh, ya. Nah, mudah tersinggung, mudah marah, mudah mencuekin orang, tidak mudah memaafkan, lebih suka menyimpan dendam dalam hatinya. Bahkan seringkali dia sakit parah itu karena hatinya tuh yang bermasalah, ibu sekalian, dipermainkan oleh setan hatinya. Padahal ibu sekalian, kalau saja dia mau memaafkan, maka ternyata memaafkan itu ibu sekalian cirinya calon ahli surga. Coba buka surat Ali Imran ayat 134. Surat Ali Imran ayat 134. Allah mengatakan di bagian akhir-akhir ayat, wal kaziminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Calon penghuni surga, tadi surat apa? Ali Imran ayat 134. Di bagian akhir ayat, wal kaziminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang menahan diri dari marah dan memaafkan orang-orang yang menyakitinya, bahkan meskipun yang menyakiti itu tidak minta maaf, tapi dia maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Itu ciri calon ahli surga, bu. Mudah memaafkan meskipun yang menyakitinya enggak minta maaf. Orang yang menyakitinya belum minta maaf sudah dimaafkan, apalagi kalau minta maaf. Kenapa terlalu keras hati kita, bu? Orang sudah datang minta maaf, kita masih marah. Padahal orang sudah datang minta maaf. Padahal calon ahli surga yang berbuat zolim belum datang minta maaf sudah dimaafkan, apalagi kalau dia datang minta maaf. Nah, kenapa setan tidak menginginkan kita itu mudah memaafkan? Setiap kali kita memaafkan, setan mengingatkan kita perkataan fitnahnya orang itu ke kita, gibahnya orang itu ke kita, tidak pandainya berterima kasih orang itu ke kita. Itu membuat kita tuh nggak bisa memaafkan dia. Setan ingatkan kita, mau tidur terbayang lagi muka orang itu. Kenapa kita tidak bisa memaafkan? Karena setan tidak menginginkan kita mendapatkan ampunan yang besar dari Allah kalau kita memaafkan. Buka surat An-Nur ayat 22. Surat An-Nur ayat 22. Surat An-Nur ayat 22 ibu sekalian menyebutkan tentang
ampunan Allah kepada yang mau memaafkan. Ini sebenarnya berkaitan dengan kisahnya Abu Bakar As-Siddiq ketika putri tercintanya Aisyah radhiyallahu anha difitnah berselingkuh dengan seorang sahabat bernama Sofwan. Nah, di antara yang ikut menyebarkan berita fitnah ini, bahkan berada di barisan terdepan menyebarkan fitnah Aisyah selingkuh, ya, bernama Mistah. Dan Mistah ini satu keluarga miskin. Siapa yang suka memberi nafkah kepada Mistah dan keluarganya ini? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar selalu menafkahi Mistah dan keluarganya karena hidupnya miskin banget. Tapi ketika Aisyah, putrinya Abu Bakar, istrinya Nabi, terfitnah berzina, si Mistah ini yang berada pada barisan terdepan menyebarkan fitnah Aisyah itu berzina atau selingkuh. Maka Abu Bakar sangat marah. Betapa tega kamu Mistah, betapa tega engkau fitnah putriku. Padahal ini hanyalah fitnah, tapi si Mistah menyebarkannya. Akhirnya Abu Bakar bilang, saya nggak akan mau lagi ya bersedekah dengan kamu karena aku sangat marah kepadamu. Turunlah surat An-Nur ayat 22 menegur Abu Bakar, maafkan dia, kamu akan dapatkan ampunan yang besar dari Allah. Nah, ibu sekalian, memaafkan itu akan mengundang ampunan Allah yang besar. Kalau kita menyimpan dendam, kemarahan, Bu, hati kita sakit, kita ditemani setan, fisik kita akan sakit, tidak ada ampunan dari Allah untuk kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, ibu sekalian, kita masuk pada pelajaran yang kedua. Ya, pelajaran kedua ketiga ini alhamdulillah nggak akan panjang ya. Sebab yang panjang memang tentang siapakah mereka yang dikuasai setan. Ya, jangan ada yang mengantuk ya. Ya. Baik, ibu sekalian, pelajaran yang kedua, fa'ansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan. Maka orang yang dikuasai setan, setan akan menjadikan mereka itu lupa kepada Allah. Inilah yang akan menonjol dari orang-orang yang dikuasai setan. Dia pasti akan lupa dengan Allah, nggak ada waktu baca Quran, nggak ada waktu untuk ibadah. Jangankan yang sunnah, yang wajib saja kadang ditinggalkan. Nah, itu artinya sudah dikuasai setan itu. Ulaika hizbus syaitan, maka mereka lah golongan setan. Nah, indikator jiwa yang dikuasai oleh setan, indikator yang paling menonjol dari jiwa yang telah dikuasai oleh setan adalah lupa kepada Allah. Karena lupa kepada Allah sehingga menjadi fasik, lalai dari ibadah. Sudah mendengarkan azan, tidak bersegera untuk sholat. Bahkan anehnya, azan berkumandang, dia masih di depan masjid, tidak masuk masjid. Ya. Mohon maaf, saya masih jumpai beberapa ojol, ya, ojek online Muslim. Bahkan nggak usahlah sholat-sholatan di waktu sholat Jumat, di depan masjid mereka nongkrong, tapi mereka nggak masuk sholat Jumat. Banyak para supir angkot tetap aja mereka tidak turun, tidak berhenti untuk sholat Jumat, tetap saja mengemudikan kendaraannya. Kasihan ibu sekalian. Nah, selain mereka dijadikan lupa kepada Allah, dia akan tergabung dalam golongan setan. Allah Azza wa Jalla memperingatkan di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 19, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian seperti orang-orang yang telah lupa kepada Allah, fa'ansahum anfusahum, Allah membuat mereka lupa pada diri mereka sendiri. Ulaika humul fasikun, itulah orang yang fasik. Orang-orang yang lupa Allah, Bu, Allah akan jadikan dia lupa pada dirinya. Apa maksudnya dia lupa pada dirinya? Dia lupa apa tujuannya hidup. Dia lupa apa tujuannya hidup. Dia hidup di dunia, tujuannya untuk ibadah, dia malah lalai dari ibadah. Ya.
Harusnya dia mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kehidupan dunia, malah dia sibuk berbuat dosa. Itulah orang yang Allah buat dia lupa pada dirinya, lupa tujuan hidupnya. Dia mengejar dunia tapi tidak berusaha mengejar akhirat. Dia tertipu oleh dunia, ibu sekalian. Nah, yang terakhir, ala inna hizbasyaitani humul khasirun. Ketahuilah, sungguh golongan setan itu pastilah mereka-mereka yang tergabung ke dalamnya merugi. Lalu kerugian apakah yang akan dituai oleh mereka-mereka yang tergabung dalam golongan setan? Di sini ibu sekalian, kami munculkan saja beberapa ayat-ayat yang menyebutkan kerugian golongan setan. Ya. Ada di surat Al-Jasiyah ayat 23, ada di surat Maryam ayat 59, ada di surat Al-A'raf ayat 179, ada di surat Toha ayat 124. Mari kita bacakan Al-Jasiyah ayat 23. Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadzakkarun. Kata Allah, tidakkah kamu melihat orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Karena dia telah mempertuhankan hawa nafsu, maka Allah menyesatkannya berdasarkan ilmu Allah, dan Allah menutup pintu-pintu ilmu untuknya. Faman yahdihi min ba'dillah, siapa yang bisa beri hidayah kepadanya kalau bukan Allah? Afala tadzakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Dari surat Al-Jasiyah ayat 23, dampak kerugian yang dituai oleh golongan setan, pertama, mereka menjadi budak hawa nafsu. Yang kedua, tertutup pintu ilmu, Bu. Tertutup pintu ilmu. Sementara memperturutkan hawa nafsu itu kegelapan. Ilmu itu cahaya, tapi cahaya nggak bisa masuk. Karena cahaya nggak bisa masuk, maka dia akan benar-benar dipenuhi kegelapan hati dan pikirannya. Ada seorang pemuda usia 20-an tahun. Saya kurang tahu persis 20 berapa tahun. 20 tahun lah ya. Entah 22, entah 23. Tapi dia seusia mahasiswa. Rumahnya tidak jauh dari tempat kami, di mana ayahnya menemukan anak laki-lakinya itu gantung diri di kamarnya. Ya. Jam 6 tadi masih dibangunkan untuk sholat. Lalu kemudian setelah sholat masuk kamar, nggak keluar-keluar lagi. Ayahnya bingung, kan anak nggak keluar lagi. Jam 9 baru ayahnya gedor-gedor pintu kamarnya, nggak dibuka-buka, nggak ada juga suara. Akhirnya ayahnya angkat suara marah-marah, tidak ada juga respon. Ada apa nih anak? Diintip dari jendela, nggak bisa karena ada horden tertutup. Dipukul-pukul jendelanya, nggak juga ada respon. Didobraklah pintu, ternyata anaknya sudah mati gantung diri. Anak laki-lakinya. Setelah cek dan recheck, lalu dikupas setajam silet dan dikabar-kabari, ternyata dia sepertinya baru putus dengan pacarnya. Betapa rapuhnya ini jiwa, ibu sekalian. Betapa rapuhnya coba. Hanya putus dengan pacarnya karena itu SMS-nya. Terakhir sebelum mulai dari malam dia sudah bertengkar tuh di WA. Dari malam udah bertengkar sampai sekitar jam 3 subuh masih WA-an, masih bertengkar. Nah, setelah itu terhenti karena mungkin tidur, bangun pagi lagi, salat subuh masih ada WA-an terakhir, masih bertengkar. Nah, setelah itu kemudian bunuh diri. Diperkirakan matinya sekitar jam bunuh dirinya. Terungkap jam 9 itu sudah kaku badannya. Bayangkan, Bu, anak laki-laki, betapa rapuhnya jiwa. Betapa rapuhnya. Nauzubillah. Kemudian
Surat Maryam ayat 59 Allah bilang, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us sholawat tabau syahawat fasawfa yalqona ghayya. Akan muncul generasi yang rusak, generasi yang buruk. Apa cirinya generasi yang buruk? Lihat di surat Maryam, ciri generasi yang buruk ada dua. Pertama, adaa'us sholah, menggampangkan tidak sholat. Sementara as-sholatu nurun, sholat itu cahaya, Bu. Ketika dia tidak sholat, hati pikirannya dipenuhi dengan kegelapan. Wattabau syahawat, karena hati pikirannya dipenuhi kegelapan, dia hanya mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqona ghayya, masa depannya hancur, kata Allah. Surat Maryam ayat 59. Makanya nggak usah terlalu khawatir kalau anak laki-lakinya misalnya sepak terjangnya di luar rumah itu banyak. Selagi dia sholat insya Allah aman lah. Ada seorang ibu konsultasi, Pak Ustadz ini anak sematawayang saya laki-laki, tapi dia lebih sering di luar rumah. Saya katakan, anak ibu usia berapa? Mahasiswa. Wajar kalau mahasiswa, Bu. Satu saja pertanyaan saya, apakah anak ibu sholat? Alhamdulillah sholat dijaga. Kalau begitu nggak usah terlalu khawatir. Selagi anak ibu menjaga sholat 5 waktu, nggak usah khawatir. Insya Allah Allah yang menjaganya. Ibu khawatir kalau dia tidak sholat. Tapi Pak Ustadz saya nggak tahu dia lahir kemana. Asalkan dia sholat, insya Allah Allah akan pertemukan dengan teman-teman yang baik. Sebab al-arwahu junudun mujannada, ruh akan dikumpulkan dengan yang sekufu. Dan sholat itu karakter kebaikan, di mana Allah memulai karakter-karakter kebaikan dengan sholat. Ibu bisa lihat di surat Al-Mu'minun, ada banyak karakter kebaikan dari ayat 1 sampai ayat 11. Semua karakter kebaikan ini dibuka dengan sholat, ditutup dengan sholat. Maka kata Nabi, as-sholatu miftahul khair. Sholat itu kuncinya kebaikan. Siapa yang sholat, insya Allah dia orang baik dan akan bertemu dengan orang-orang baik. Tapi kalau dia ogah-ogahan dengan sholatnya, baru kita harus khawatir kalau anak sering keluyuran. Sering keluyuran gak sholat, bahaya, bahaya banget. Sebab pasti hawa nafsu yang menjadi Tuhannya. Itu surat Maryam ayat 59. Dan pasti akan rusak masa depannya. Nah, surat Al-A'raf ayat 179 Allah mengatakan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Kata Allah, telah kami siapkan neraka jahanam, kebanyakan penghuninya adalah jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi hatinya tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi matanya tidak digunakan mencari ilmu. Walahum azanun la yasma'una biha, ada telinganya tapi telinganya tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau mendengarkan ilmu. Ulaika kal an'am, mereka itu perbuatannya sama dengan binatang. Bagaimana itu perbuatan binatang? Binatang, ibu sekalian, hidup untuk kepentingan perut dan di bawah perut, itu binatang. Ulaika kal an'am, mereka sama dengan binatang. Kalau manusia disamakan dengan binatang, artinya manusia itu hidupnya di dunia hanya untuk kepentingan perutnya dan di bawah perutnya saja. Nggak jauh-jauh dari situ hidupnya. Balhum adol, derajatnya lebih hina dari binatang. Karena binatang selagi untuk kepentingan perut dan di bawah perut, dihalalkan apapun perbuatan binatang. Kucing betina poliandri, halal. Ibu nggak usah stres, kucing betinanya banyak suaminya, halal, ya, halal, Bu. Nah, tapi kalau kemudian manusia poliandri, lebih hina dari kucing. Anjing dikenal sebagai binatang free sex, nggak malu-malu anjing itu. Kalau kucing masih malu-malu, Bu. Kalau kedapatan nggak jadi-jadi tuh kucing. Tapi kalau anjing nggak peduli, mau di taman banyak orang lihat nggak peduli anjing. Anjing itu free sex.
Nah, ibu sekalian, orang yang suka free sex lebih hina dari anjing. Babi satu-satunya binatang yang melakukan hubungan heteroseks. Dia melakukan hubungan dengan babi jantan dan melakukan hubungan dengan babi betina. Jadi babi itu melakukan hubungan sesama jenis dan bersama dengan itu melakukan hubungan dengan beda jenis, heteroseks babi itu. Nah, kalau ada laki-laki yang melakukan hubungan sesama jenis sama dengan babi, lebih hina dari babi. Ya, atau perempuan yang melakukan hubungan sama jenis sama dengan babi, lebih hina dari babi. Nah, ibu sekalian, itulah binatang. Itulah binatang hidup untuk kepentingan perut dan di bawah perut. Di Depok 20 orang pemuda ditangkap karena melakukan hubungan sesama jenis. Ya, masuk berita 20 orang pemuda, gagah-gagah orangnya, Bu. Usia mahasiswa itu, anak-anak muda. Tapi mereka melakukan kumpul satu malam itu, ternyata mereka kumpul pesta seks sesama mereka laki-laki. Itu di Depok, Bu. Nauzubillah min dzalik. Nah, balhum adol, perbuatan mereka lebih hina dari binatang. Wa ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Lalai, ibu sekalian. Lalu lihat di surat Toha ayat 124. Allah mengatakan, siapa yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dongka, kami berikan kehidupan yang sempit di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang meninggalkan Al-Qur'an, tidak beramal dengan Al-Qur'an, Allah jaminkan hidupnya di dunia sempit. Enggak ada ketenangan hidup di dunia, gelisah terus. Ya. Dan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta, dan dia bertanya, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuhanku, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal di dunia aku melihat. Allah mengatakan, kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dahulu di dunia datang ayat-ayatku kepadamu, tapi kamu berpaling, maka hari ini aku tidak peduli dengan keadaanmu. Nauzubillah. Itu surat Toha ayat 124 sampai ayat 126. Nah, inilah kerugian yang akan dituai oleh orang-orang yang telah terjaring dalam komunitas setan. Kerugian di dunia dan kerugian di akhirat. Alhamdulillah, materi kita telah selesai. Kita berada di slide yang terakhir. Baik, para umat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, urgensi kita mentadaburi ayat yang mulia ini, surat Al-Mujadilah ayat 19, agar kita mewaspadai. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diincar setan untuk ditemani, didampingi dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kata Nabi, siapa yang ditunggangi oleh setan tidak akan sukses hidupnya. Siapa yang ditemani setan tidak akan sukses hidupnya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar, nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsana. Kami kembalikan kepada bunda kita sebagai moderator, falaihi yatafaddal maskura ma'jura. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Dr. Samsul Bahri atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga pembelajaran hari ini dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Ibu-ibu yang ingin bertanya boleh tunjuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk yang diampuni dan
Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Nah, para ummahat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian kita disakiti oleh seseorang, dizolimi oleh orang lain, maka sudah menjadi tabiat kita, kita marah, kita kecewa, kita tersinggung, bahkan kemudian ada keinginan untuk membalas. Kita tidak pengen memaafkan, kita pengen melihat dia juga tersakiti hidupnya. Itu adalah tabiat manusia. Tapi ibu sekalian, Islam ini datang untuk mengangkat derajat kita. Islam datang untuk menenangkan hati kita, bahwa kalau kita bisa mengalahkan apa yang menjadi kebanyakan manusia terjadi, yaitu kebanyakan manusia susah memaafkan, kebanyakan manusia mendendam, kebanyakan manusia ingin melihat lawannya hancur. Kalau kita bisa keluar dari kebanyakan manusia, itulah yang terbaik. Allah bilang begini dalam surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan orang itu akan menyesatkanmu. Iyattabi'una illa zonna. Karena kebanyakan orang itu hanya mengikuti persangkaan mereka. Ya. Nah, ibu sekalian, kebanyakan orang itu seperti itu, sulit memaafkan, dendam, benci, ingin melihat lawan itu hancur. Tapi disinilah kemudian kita belajar untuk menerima takdir Allah. Salah satu ujian kita ibu sekalian di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan saja mengucapkan dirinya saya beriman, sedangkan dia tidak diuji? Pasti diuji. Ujian di situ ada 4. Para mufassir menjelaskan ujian di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 ada 4. Pertama, ujian dalam bentuk perintah. Ujian dalam bentuk perintah. Ada perintah sholat bagi muslim, ada perintah jilbab, itu ujian. Ada ujian dalam bentuk larangan. Larangan berbuat riba, padahal kita mau riba, tapi dilarang oleh Allah, itu ujian. Larangan berzina, larangan berjudi, itu ujian. Lalu yang ketiga, ujian dalam bentuk gangguan musuh. Nah, di sini nih masuk kategori ujiannya tadi. Ujian dalam bentuk gangguan musuh ini disebutkan Allah min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Dan makhluk yang berpotensi menimpakan gangguan kepada kita ada 4. Jin, manusia, binatang, virus atau bakteri, atau makhluk-makhluk kecil yang tak nampak mata. Inilah 4 makhluk yang kita akan diuji oleh Allah adanya gangguan dari 4 makhluk ini. Ada gangguan dari jin, dan jin mengganggu dengan banyak motif. Ada gangguan jin, ada gangguan yang kedua dari manusia. Manusia, jangankan dari orang lain, dari keluarga pun bisa. Allah ingatkan di surat At-Taghabun ayat yang ke-14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahzaruhum. Wahai orang yang beriman, hati-hatilah, sebab di antara pasanganmu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Jangankan orang lain, Bu, keluarga terdekat saja bisa jadi musuh. Contohnya adalah bagaimana Qabil karena hasad dia tega bunuh saudara kandung sendiri. Nah, jangankan orang lain, keluarga saja bisa jadi musuh. Masuk di TV, saya pernah lihat langsung di berita, karena masalah tanah waris, sang adik membacok kakaknya, mati. Karena bertengkar masalah warisan tanah. Sang adik mungkin tidak terima dengan pembagian, sang adik membacok kakaknya, meninggal. Ya, nauzubillah. Bayangkan, ini keluarga terdekat, gimana orang lain, Bu? Nah, jadi kemudian itu ujian. Ujian yang ketiga, ujian gangguan musuh, namanya gangguan musuh. Lalu ujian yang keempat, ujian dalam bentuk musibah. Dalam bentuk musibah. Musibah ini disebutkan bentuk-bentuk secara umumnya di surat Al-Baqarah 155. Wala nabluwannakum